Yuk kembali lagi di channel Focuser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi alur cerita dari Absolute Assassin ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Alice yang baru aja pulang dari Fruinaka Academy dapat info kalau Cian pernah mengalami percobaan pembunuhan oleh Kranz dan juga ibunya, Margaret. Makanya Alice pun langsung pulang ke Velias untuk bikin perhitungan. Setiba dia di sana, Alice langsung masuk ke ruangan Margaret dan tanpa basa-basi dia langsung ngegampar itu Duchess hingga suaranya menggema ke isi ruangan. Gara-gara itu kepala pelayan pun menyuruh bawahannya untuk segera memanggil pengawal. Margaret yang jatuh berlutut di lantai dengan pipinya yang kesakitan pun berteriak, "Hei, apa kau udah gila?" "Gila? Justru kau yang gila, Duchess Margaret. Kau berusaha membunuh Cian," kata Alice dengan wajah marahnya yang membuat Margaret berkeringat dingin. Jujur, Duchess nggak menyangka kalau Alice bisa tahu tentang hal ini, dan dia menyangkal perbuatan itu berhubung Alice nggak ada buktinya. Margaret pun bilang, "Kau berani macam-macam denganku saat kau sendiri nggak punya bukti apapun. Pengawal, sedang apa kalian semua? Cepat seret dia keluar," kata Duchess pada pengawal yang baru aja datang. 4 pengawal pun maju secara serentak untuk menangkap Alice. Tapi dengan mudah Alice menghindari tangkapan mereka dan langsung mengaktifkan skill Elemental Spirit Andin. Seketika spirit air berputar dan menghantamkan semua pengawal sekaligus. Dia ngebuat mereka langsung pingsan dalam sekejap. Ngelihat itu Margaret yang kaget bilang dalam hatinya, "Itu spirit magic, kenapa dia bisa menumbangkan penjaga dengan mudah?" Terlihat Margaret makin panik lagi ngelihat Alice mendekatinya. Alice pun cerita kalau naik penjaga Cian bilang memberikan kesaksian atas perbuatan jahat dari Margaret dan rencana pembunuhannya itu. So, jangan harap Margaret bisa lolos cuma gara-gara Cian diam selama ini. Dengan tatapan intimidasi, Alice pun bilang dengan lantang, "Margaret RZ, aku akan memberitahu ayah tentang semua ini. Sebaiknya kau bersiap-siap. Habislah kau," kata Alice yang kemudian buru-buru pergi untuk menjumpai ayahnya. Sepeninggalan Alice, Margaret pun bilang dengan kesal, "Jalang idiot. Dia masih nggak sadar apa yang udah dia alami. Duke Veliard itu, dia nggak peduli dengan siapapun kecuali anaknya itu si Ascel." Dan benar aja setelah Alice cerita semua kepada ayahnya, Duke sebenarnya udah tahu kalau mereka berupaya membunuh Cian. Tapi Duke bilang, "Terus kenapa memangnya?" "Aku nggak berniat membuat alasan. Aku merasakan itu nggak ada masalah selama Cian baik-baik aja." Alice kaget dong mendengarkan respon ayahnya seperti itu. Alice bilang, "Kalau bukan karena Brian Kendrick naik Cian sekarang, Cian pasti udah mati terbunuh oleh 6 Knight yang disuruh oleh Margaret." Duke pun ngejawab, "Kau kira si bodoh itu yang menyelamatkan Cian? Justru dia itu cuma pesuruh para Knight." "Hah? Maksud ayah Cian yang mengalahkan mereka semua seorang diri?" tanya Alice yang keheranan. Duke pun maju mendekati putrinya itu sambil bilang, "Kau sama sekali nggak mengenali adikmu ya. Bawa ini surat undangan penjamuan dari keluarga kekaisaran. Aku nggak bisa pergi ke sana, jadi aku ingin kau menggantikanku. Bersantailah di sana. Kau nggak perlu khawatir soal Cian. Anak itu jauh lebih kuat dari yang kau bayangkan," kata Duke yang kemudian meninggalkannya dan pergi ke barak militer. Saat ini Alice benar-benar kebingungan dengan segudang pertanyaan di kepalanya. Dalam kebingungannya itu, Alice nggak sengaja bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Cecilia Rin. Dia adalah Knight peringkat tinggi dari Knight of Light, pelayan pribadi, guru, sekaligus teman Alice yang udah 2 tahun ini nggak dia jumpai. Begitu Alice ketemu dengan Cecilia lagi, beban pikirannya pun hilang dan dia mengajak Cecilia untuk pergi memenuhi undangan dari istana kekaisaran. Di saat yang sama juga Brian dan juga Nana berangkat menuju ke istana kekaisaran menggunakan kereta kuda mereka. Berhubung wujud Nana sebagai manusia demonik nggak boleh diketahui oleh siapapun, Cian meminta dia agar menyembunyikan sayap dan juga ekornya supaya nggak mencolok, sekaligus bersikap sebagai pelayan Cian agar orang lain gak curiga. Namun tiba-tiba Brian menghentikan kereta dan melapor ke Cian kalau kereta mereka sedang dihadang oleh sekelompok bandit. Yap, terlihat di sini para bandit yang menghadang mereka ini cuma kroco sih. Cian pun bilang, "Udah kau aja yang membereskan mereka, Brian." Tanpa ragu Brian mengerahkan skill serial slash-nya dan seketika rentetan tebas
kemasan tajam tersebut langsung menewaskan para kroco itu dalam sekejap mata. Lalu dengan penuh percaya diri, Brian pun bilang dalam hati, "Brian lembek, udah nggak ada lagi. Aku udah menjadi kuat sekarang." Dengan begitu perjalanan Qian dan kawan-kawan pun kembali dilanjutkan. Oke, kita pindah ke Serika yang sekarang mendapatkan dokumen laporan dari bawahannya tentang daftar orang yang menghadiri penjamuan kekaisaran. Jujur si bawahan khawatir misi pembersihan Drenian di penjamuan ini nggak berjalan lancar karena ada lebih banyak tamu yang hadir kali ini. Tapi Serika bersikeras kalau Drenian memang harus segera dimusnahkan karena dia adalah orang yang cukup memuakan, penjahat kelamin yang hanya mengincar wanita yang udah menikah dengan kekuasaan yang dia miliki juga. Serika bilang orang macam ini harus segera mati, apalagi si bajingan ini. Shit, dia adalah tunanganku, kata Serika yang ngebuat si bawahannya sedikit kaget. Tapi kemudian di antara dokumen itu Serika ngelihat ada sosok anak perempuan yang juga ikut hadir dalam penjamuan ini. Anak itu bernama Luna Rain River, seorang jenius langka dengan seluruh stat elementalnya sebesar 20%. Meski begitu, dia nggak bisa menghadiri banyak mata pelajaran karena tubuhnya yang lemah. Luna adalah cucu dari Regen Rain River yang merupakan asosiasi mage garam. Jujur sedikit kaget ngelihat nama Luna dalam daftar itu yang ngebuat dia berpikir apakah ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi dalam jamuan kali ini. Gak berselang lama, Qian dan kawan-kawan pun udah tiba di kota kekaisaran. Berhubung Nana tiba-tiba lapar dan bisa mengamuk seperti naga yang ngebuat identitasnya bisa ketahuan, Qian langsung menyuruh Brian untuk membawa Nana ke restoran secepat mungkin. Nana pun makan dengan cukup lahap di sana. Tapi tiba-tiba Qian kaget karena merasakan ada mana yang aneh mendekatinya. Siapa sangka mana itu berasal dari Luna Rain River yang kemudian sengaja duduk di samping Qian untuk mendekatinya. Qian sih awalnya nggak tahu siapa Luna ini dan dia kesal ngelihat perempuan misterius ini terus aja PDKT dan bilang kalau mereka akan ketemu lagi di perjamuan kekaisaran nanti. Tapi begitu Luna pamit dan mengatakan nama dia yang sebenarnya ataupun nama lengkapnya, barulah Qian mengingat siapa dia sebenarnya. Aku ingat dia sekarang, Luna Rain River, cucu dari Regen Rain River yang merupakan kepala asosiasi mage kerajaan garam. Pak tua itu mengirimkannya kemari. Di kehidupanku sebelumnya dia mati di usianya yang masih cukup muda saat masih menjadi murid akademi. Meski aku kurang tahu alasan kematiannya, apakah karena tubuhnya yang lemah atau karena eksperimen manusia hebat yang dilakukan oleh asosiasi kepadanya, aku heran kenapa aku jadinya terus terlibat dengan orang-orang yang gak pernah kutemui di kehidupan lamaku. Berarti masa depan terus menerus berubah saat ini. Terus kenapa harus bertepatan dengan acara jamuan segala? Apalagi penjamuan ini akan menjadi insiden yang dikenal dengan penjamuan berdarah nantinya. Sekarang kita pindah ke Arin yang baru aja selesai memakai gaun cantiknya agar dilihat oleh Qian di penjamuan nanti. Lalu tiba-tiba seorang pelayan datang ke kamarnya membawakan kotak berisikan kalung dan bilang, "Pangeran Luinele mengirimkan hadiah untuk Anda." Beliau bilang ini mungkin cocok Anda pakai. Seketika Arin berkeringat dingin karena heran sekaligus gak menyangka kakaknya mengirimkan hadiah secantik ini kepadanya. Gak salah, padahal selama ini Arin gak terlalu dekat dengan Pangeran Luinele. Tapi untuk menunjang penampilan di hadapan Qian, Arin pun bersedia memakai kalung tersebut untuk acara penjamuan kali ini. Sedangkan di hall utama kekaisaran udah hadir banyak tamu dari kalangan bangsawan. Sayang Qian belum menemukan target eksekusinya di sana. Dan berhubung Qian merasakan aura kehadiran Kelin di belakangnya juga, dia tahu berarti Acel juga ikut dalam penjamuan kali ini. Kelin mengiyakan dan cerita kalau Acel sekarang sedang bersama Pangeran Luinele. Namun tiba-tiba Kelin bilang, "Pertama-tama ada yang harus saya sampaikan kepada Anda. Apa bisa Anda meninggalkan penjamuan ini? Firasat saya nggak enak. Saya rasa akan ada banyak orang termasuk Anda yang akan terseret dalam bahaya. Acel telah memerintahkan saya untuk meninggalkan istana tepat sebelum penjamuan dimulai." Dia bilang kalau dia udah menyiapkan acara kecil kali ini. Mendengarkan ucapan Kelin itu, mata Qian terbuka dengan lebarnya dan bilang dalam hati, "Apa? Jadi dalang dibalik penjamuan berdarah adalah Acel." Qian berterima kasih atas laporan Kelin, tapi dia meminta agar Kelin yang segera cabut dari istana sana agar dia tetap aman. Lalu dengan tatapan kemarahan, Qian bilang lagi dalam hatinya, "Acara kecil ya, si Acel bedeba itu ternyata lebih gila dari yang kubayangkan." Dengan begini, Qian pun memutuskan untuk mengesampingkan misi pembersihannya terlebih dahulu karena sekarang ada hal yang lebih mendesak. Makanya dia pun mengaktifkan skill psychological influence untuk berkomunikasi secara telepati dengan Serika. Qian pun bilang kepada Serika,
kau tampak cocok memakai gaun itu ketua Serika, kata Qian yang membuat Serika kaget dengan skill tersebut. Qian melanjutin, kurasa kita harus menunda misi pembersihan ini terlebih dahulu. Aku baru aja mendapatkan intel kalau aula penjamuan ini sebentar lagi akan menjadi lautan darah. Nggak ada waktu lagi, akan kujelaskan belakangan nanti. Untuk sekarang kita harus periksa dulu apa di sekitar sini ada monster, kata Qian yang ngebuat Serika benar-benar terperanjat kaget dan belum sepenuhnya percaya dengan info dari intel Qian ini. Tapi Qian bilang, aku kenal betul dengan orang yang mungkin menjadi dalang semua ini. Firasatku berteriak ada sesuatu yang mau terjadi. Tapi barusan aku menjadi yakin setelah mendapatkan laporan dari intelku. Nggak perlu khawatir dengan targetnya. Maksudku tunangan cabulmu itu juga akan ikut mati di sini. Intinya sekarang aku harus segera bekerja, kata Qian yang kemudian pamit, dan itu ngebuat Serika kesal. Kok bisa si Qian ini tahu kalau targetnya adalah tunangannya? Setelah meminta Qian dengan telepati agar memberikan penjelasan nanti, tiba-tiba Alice memanggil instruktur Serika dan mereka pun saling menyapa. Lalu Alice pun cerita kalau dia sedang bersantai di penjamuan ini, sekaligus menjalani kewajiban untuk menggantikan ayahnya. Namun seketika wajah Serika berubah menjadi panik luar biasa karena takut Alice juga akan terseret dalam bahaya yang Qian katakan tadi. Apalagi target misi kali ini adalah Dryan Nepelis tiba-tiba muncul mendekati mereka berdua yang ngebuat Serika makin pusing sakit kepala. Sementara itu Qian sendiri saat ini bertemu dengan Brian dan menyuruhnya untuk menyelidiki jalur bawah tanah istana. Belum sempat menjelaskan alasannya panjang lebar, tiba-tiba Brian merasakan kehadiran seseorang yang mencurigakan di belakang sana. Dan dengan secepat kilat Brian menerjang ke arah orang tersebut. Namun ternyata itu adalah Emily yang udah selama 2 tahun ini nggak ketemu dengan Qian. Kita pindah ke bawah tanah istana sana. Sesuai dengan dugaan Qian, ternyata di jalur bawah tanah istana saat ini Boris, tangan kanannya Pangeran Luinele, mendatangi ruangan misterius dan dia bilang, hahaha, sekarang waktunya bawahanku, arise, kata Boris yang ngebuat para bawahan itu bangkit dan mata mereka bersinar dengan terang. Kita kembali ke Arin. Terlihat Arin baru aja turun ke aula utama istana dan dia kecewa nggak ngelihat Qian di mana-mana. Padahal dia udah capek-capek dandan untuknya. Lalu tiba-tiba Luna Rain River datang menyapa Arin. Mereka pun saling ngobrol dan Luna nggak sengaja menyebutkan nama Qian di depan Arin. Arin yang penasaran pun nanya, emang Luna kenal sama Qian? Luna ngejawab, tentu aja kenal. Aku baru aja bertemu dengan dia kemarin sih, kata Luna yang ngebuat Arin langsung terbakar api cemburu. Ngelihat ekspresi cemburu Arin, makanya Luna pun langsung bilang, seperti yang aku kira, Putri Arin, Anda jatuh cinta dengan Qian Verkah. Benar bukan? Spontan wajah Arin langsung merona mendengarkan ucapan tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan di hadapan mereka, gegera kemunculan sosok assassin yang cukup mengerikan. Baru aja seseorang wanita memanggil penjaga, tiba-tiba tanpa sadar lehernya langsung terpisah secara mengerikan di hadapan para tamu yang ngebuat mereka menjerit histeris dan mencoba kabur dari sana. Ngelihat itu Arin pun panik dan dia bilang, gak mungkin, kenapa monster seperti ini bisa masuk ke dalam istana? Dan tiba-tiba assassin barusan melirik ke arah Arin dan dia bilang, ketemu kau Putri Arin, kata si assassin dengan suara yang putus-putus, makin ngebuat Arin panik berkeringat dingin. Sedangkan Qian sendiri saat ini memperkenalkan semua rekannya kepada Emily. Tapi Emily langsung kaget ngelihat Qian punya pelayan cewek yang baru, lebih muda, lebih cantik, bahkan lebih imut darinya. Padahal itu adalah Nana yang menyamar dan gak mungkin identitasnya juga Qian beritahu kepada Emily, karena ya kayaknya dia ini tipikal orang-orang yang ember lah. Lalu Qian pun nanya ke Emily, apa benar Acel yang membawamu kemari? Emily mengiyakan pertanyaan tersebut, bahkan dia sempat ditawari pekerjaan oleh Acel katanya agar menjadi pelayannya ketimbang bosan menunggu kepulangan Qian dari akademi. Memang Emily udah menolak tawaran tersebut, tapi Acel masih membawanya ke istana kekaisaran ini. Emily menduga kalau Acel mungkin belum menyerah untuk membuat dia pindah majikan. Ya itu menurut dia sih. Cerita Emily tersebut membuat Qian paham akan satu hal, dan Qian pun bilang ke Brian kalau di luar sana sangat berbahaya. Makanya Brian harus jaga Emily dan juga Nana sebaik mungkin di tempat yang sekarang. Selagi Qian pergi membereskan masalah di luar sana, dalam hatinya Qian bilang, di kehidupan sebelumnya Emily nggak ada di sini. Sejak Kelin ketahuan memata-mataiku, aku tahu si berbahaya itu sedang merencanakan sesuatu. Jangan berani kau macam-macam dengan orang-orangku, Asjalver, kata Qian dengan urat kemarahannya yang terlihat bangkit. Qian pun langsung pergi keluar ruangan. Padahal ada pita hadiah
hadiah yang sebenarnya Acel suruh berikan kepada Chan. Tapi sayang Emily lupa memberikan itu. Namun tiba-tiba Nana yang ngelihat pita tersebut merasakan bau misterius dari batu permata yang ada di pita itu. Sementara itu Lunele dan Acel sangat senang rencana mereka berhasil dimulai. Apalagi Boris melakukannya dengan begitu meyakinkan. Lunele bilang, mulai sekarang Boris akan banyak kita gunakan untuk mengubah kekaisaran yang lama nyaman dalam kedamaian. Acel tersenyum dan ngejawab, benar, udah saatnya kita tunjukkan siapa sebenarnya yang dibutuhkan oleh kekaisaran, kata Acel yang ngebuat Lunele tersenyum licik, membayangkan sebentar lagi kekaisaran akan jatuh ke tangannya. Kita kembali ke Arin. Selagi Arin dan Luna saling bekerja sama untuk membantu evakuasi para tamu, pengawal kekaisaran mencoba melawan monster assassin sebelumnya. Ngelawan satu persatu monster itu aja udah ngebuat mereka cukup kewalahan. Lalu tiba-tiba dari luar datang lagi lebih banyak, termasuk Mandrake Demonic Beast tingkat tinggi juga. Ngelihat itu, Kapten Pengawal bilang dalam hati, seharusnya monster sebesar dan semacam ini hanya ditemukan di garis terdepan garda sana. Kenapa bisa ada di sini? Mustahil kita bisa menang, kita semua akan mati. Tapi tiba-tiba Serika muncul dan mengaktifkan magic di tangannya dan dalam sekejap berhasil mengalahkan salah satu Mandrake tersebut. Lalu Serika bilang ke Kapten Pengawal, manfaatkan momen ini untuk evakuasi orang-orang, cepat. Baru aja dia mengalihkan sebentar pandangannya, sang kapten kembali akan diserang monster dari belakangnya. Untungnya Alice sigap mengaktifkan skill Quick Blade-nya, sehingga monster tersebut berhasil dikalahkan dengan tubuhnya yang langsung terbelah dua. Dengan kemunculan dua wanita kuat tersebut yang mampu mengalahkan para monster-monster yang cukup mengerikan itu, maka sang kapten langsung menyuruh bawahannya untuk segera mulai evakuasi. Selagi Alice dan Serika bersiap menghadapi serangan brutal dari ranting induk Mandrake, tiba-tiba mereka menyadari kalau tujuan monster ini yang sebenarnya adalah mengincar Putri Arin. Ngelihat itu Serika pun panik dan berteriak, "Putri Arin, Anda diincar!" Seketika ranting tersebut nyaris mengenai wajah Arin. Untung si kapten yang ada di dekatnya berhasil menebas ranting yang menyerang tersebut, sehingga wajah Arin hanya terluka oleh sayatan kecil. Tapi mata Arin terbuka dengan lebar karena ngelihat si kapten ternyata mengorbankan dirinya sendiri, sehingga tubuhnya sekarang tertancap oleh ranting-ranting Mandrake dengan begitu mengerikan. Ngelihat itu Arin meneteskan air mata dan dia bilang, "Kapten Morris, tidak!" Kata Arin yang mencoba menangkap tubuh sang kapten yang mulai berlutut lemah. Mau berapa kali pun Arin menyuruh Boris untuk bangun lagi, dia sama sekali nggak merespon. Sang kapten kini kehilangan kesadarannya menuju kematian. Ngelihat itu Arin menyalahkan dirinya sendiri atas kematian sang kapten. Sedangkan Luna yang berada di sampingnya tanpa ragu, dia mengaktifkan Magic Aqua Blast yang digabungkan dengan skill Wind Spear. Seketika kombinasi dua magic tersebut berhasil menghancurkan ranting-ranting Mandrake dalam sekejap yang ngebuat Arin takjub dengan kemampuan fusion magicnya si Luna ini. Padahal Luna kan baru murid tahun kedua di akademi. Luna pun bilang ke Arin kalau si kapten udah gak bisa diselamatkan lagi. Jadi udah sebaiknya Arin pergi evakuasi selagi masih ada kesempatan, mumpung para pengawal bisa menghalangi serangan monster dengan kemampuan mereka ini. Arin mengiyakan saran dari Luna ini, tapi dia gak mau melupakan pengorbanan sang kapten. Makanya Arin pun mengaktifkan magic buff Grim Armor kepada pengawal yang sedang bertugas di sana. Lalu dia berteriak, "Aku udah membuat barrier protektif sementara. Akar Mandrake itu racun mematikan. Satu sentuhan aja bisa membuatmu tewas di tempat. Barrier ini akan melindungi kalian dari racun itu. Karena itu jangan buat nyawa kalian melayang. Ini adalah perintah dari Tuan Putri kalian," kata Arin dengan tegas, yang membuat semangat para pengawal itu kembali membara. Terlihat di sini Alice terus berusaha melindungi Tuan Putri Arin dengan Magic Freeze. Sedangkan Serika sendiri saat ini terlihat sedang mencincang-cincang ranting Mandrake dengan begitu ganasnya. Tapi dalam hati dia bilang, "Di akademi aku adalah seorang instruktur alkemi. Bertarung dengan dagger seperti ini jelas beresiko membuat identitas Missku diketahui. Tapi sayang sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal tersebut," kata Serika yang mulai kasihan ngelihat pengawal kekaisaran udah banyak yang berjatuhan. Makanya tanpa ragu dia mengaktifkan Fox Sword Egg Fluttering Petal. Seketika 8 tusukan beruntun menusuk cabang pohon Mandrake dengan begitu dahsyatnya hingga ngebuatnya berhenti bergerak. Serika bilang dalam hati, "Selagi kami menahan Demonic Beast, Alice harus ngeluarin Tuan Putri dengan selamat dari sini." Tapi kenapa firasat nggak mengenakan ini nggak kunjung hilang juga dariku? Sekarang kita pindah ke Alice yang berhasil kabur bersama dengan Arin dan juga Luna dari aula utama. Baru aja mereka mencoba kabur, tiba-tiba Alice dikagetkan oleh kemunculan Demonic Beast lain yang menghadang mereka. Ngelihat itu Alice bilang dalam hati, "Mereka seolah tahu aku ada di sini. Apa aku bisa menang ngelawan High Demonic Beast seperti Nightcrawler ini?" Dalam kebingungan Alice tersebut, Arin mengaktifkan Chain Trap-nya, sedangkan Luna mengaktifkan Flame Spear
spear yang menghentikan pergerakan monster tersebut. Ngelihat dua juniornya mengaktifkan magic tanpa gentar sedikit pun, Alice pun membulatkan tekadnya. Dia nggak boleh patah semangat, apalagi dua juniornya dari akademi sedang melihatnya. Sayang Nightcrawler ini terlalu kuat, makanya dengan mudah dia lepas dari dua magic sebelumnya. Dengan sekali kibasan tangan, lantai di depannya pun hancur berserakan ke arah mereka bertiga. Untung Luna mengaktifkan magic protection sehingga muncul barrier yang menahan dan menghempaskan bebatuan lantai tersebut. Dan itu di saat yang sama ternyata Alice berhasil menghindari dengan melompat tinggi ke langit-langit istana. Sambil mencharge aura di pedangnya, Alice berteriak, "Aku seorang Fair, penjaga kekaisaran. Kau akan menyesal karena udah menghambatku," kata Alice sambil mengaktifkan skill Aqua Blade. Seketika tebasan elemental air itu melesat dengan begitu kuat tepat ke arah lengan si monster yang ngebuat dia berteriak kesakitan. Sementara itu Serika baru aja berhasil mengalahkan semua monster bertopeng yang ada di aula utama. Sambil mencoba membuka topeng monster tersebut, dia pun bilang dalam hati, memang mereka tampak seperti demonic beast, tapi aura yang mereka pancarkan ini terasa aneh. Dan begitu topengnya dibuka, spontan mata Serika kaget dan dia bilang, "Hah, ini marionet, magic terlarang yang membangkitkan mayat dan mengubahnya menjadi boneka." Nggak hanya dilarang, tapi magic ini juga sulit untuk digunakan. Butuh banyak waktu dan energi magic untuk mengubah semua mayat ini menjadi boneka. Menyiapkan marionet mayat sebanyak ini nggak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Apa ada orang yang berniat memulai sebuah peperangan di sini? Kata Serika yang benar-benar marah sekarang. Sedangkan di tempat grup kekaisaran Dione yang berhasil mengalahkan semua marionet yang menyerang mereka, sang kaisar nggak menyangka terjadi kekacauan seperti ini di hari penjamuan. Apalagi sekarang dia terlihat sangat kelelahan melawan semua monster itu hingga berlutut di lantai. Kaisar Dione bilang, "Bisa ditemani kalian saat yang menyulitkan seperti ini benar-benar membuatku lega." Luinele, Ascel, kata kaisar yang nggak tahu apapun kalau mereka berdua lah dalang dari kejadian yang mengerikan ini. Acel pun membantu si kaisar untuk berdiri dan entah kenapa itu ngebuat Luinele sedikit kesal. Meski Dione menolak dibantu karena masih banyak orang lain yang butuh bantuan Acel, namun Acel malah bilang, "Biar para naik di dalam istana yang mengurus soal itu. Anda nggak perlu khawatir. Kami di sini untuk melindungi Anda yang mulia," kata Acel dengan senyum liciknya. Dia tahu kalau berada di dekat kaisar maka aksi heroiknya bersama Luinele akan disaksikan langsung oleh kaisar sebentar lagi. Kita kembali ke Alice dan kawan-kawan. Terlihat Nightcrawler berhasil dikalahkan dengan serangan dahsyat Alice sebelumnya. Namun mereka lagi-lagi bikin kaget dengan monster lain yang terus bermunculan. Alice pun bilang, "Sebenarnya muncul dari mana mereka-mereka ini? Kenapa mereka nggak ada habis-habisnya?" kata Alice yang mulai terdesak oleh sekumpulan marionet yang mengepung mereka bertiga. Wah, apakah Cian akan datang ke sana dan membantai seluruh marionet dan monster demonik yang ada di sana? Oke, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. BTW kita akan kembali sesegera mungkin. Oke, stay terus di channel Fokuser dan stay update.